Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman sekalian. Izin menyampaikan presentasi dari kelompok kami untuk tugas jaringan komputer lanjut, studi kasus infrastruktur jaringan enterprise Jakarta, Bandung, Medan yang diisi oleh anggota yang pertama Alwindo Malik, yang kedua Fikri Abdillah Sanubari, yang ketiga Anca Trianita. Pembahasan agendanya pertama, pendahuluan dari latar belakang tujuan, keamanan DMZ ACL dan VPN IPX. Yang kedua, skema IP address dan tahapan konfigurasi. Yang ketiga, landasan teori paket tracer OSPF, multi area LAN. Yang keempat, perancangan implementasi topologi Jakarta, Bandung, dan Medan. Yang kelimanya, pengujian dan kesimpulan. Dari pendahuluan, konteks, studi kasus jaringan dan skala enterprise dari kantor pusat di Jakarta terhubung di cabang Bandung dan Medan. Fokus desainnya konektivitas yang handal plus keamanan end-to-end. Ketiga, hybrid routing OSPF multi area sebagai jalur utama dan IR gap sebagai fitur cadangan backup. Empat, segmentasi jaringan di pusat penggunaan VLAN internal dan DMZ. Namanya keamanan dan antar cabang, VPN to site IPX ditambah dengan ACL, zona based, firewall, dan proyeksi server. Serta desainnya routing utama OSPF multi area, keduanya routing cadangan IRGP AS 100, segmentasinya PLAN 10 dan PLAN 20, keamanannya ACL plus IPX VPN. Dari tujuan utama proyeknya, pertama, mengimplementasikan routing OSPF melalui multi area untuk konektivitas antar router, menerapkan VLAN untuk memisahkan jaringan internal dan DMZ, mengkonfigurasi ACL untuk memfilter lalu lintas HTTPS dan HTTPS, membangun tunnel VPN IPX set to set untuk enskripsi data antar kantor. Landasan teorinya dari Cisco Packet Tracer, perangkat lunak simulasi jaringan dari Cisco sistem untuk membuat topologi, melakukan konfigurasi perangkat router, switch, PC, serta menstimulasikan perilaku protokol jaringan modern. Pada proyek ini digunakan untuk memvalidasi desain sebelum implementasi nyata. Mengapa simulasi itu penting? Simulasi penting, sangat penting, yaitu sebagai mengurangi risiko dari salah satu konfigurasi sebelum development. Yang keduanya, menguji routing, switching, dan security policy agar secara end-to-end. Nah, yang ketiganya, mendokumentasi hasil pengujian ping akses web, verifikasi IPX. Landasan teori dari routing protokol OSPF open source, patch freeze, protokol routing dinamis, kategori link set, menentukan jalur terbaik, shortest path, menggunakan algoritma Dijkstraw, SPF, dan cocok untuk jaringan berskala menengah besar karena konfigurasi ini cepat dan didukung dengan kiri-kiri area. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Alwindo. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Mengapa multi area? Untuk jaringan skala besar, OSPF membagi jaringan menjadi area logis. Tujuannya untuk mengurangi beban CPU, router, dan ukuran tabel routing. Lalu, lintas antar area harus melewati backbone. Next, selanjutnya. VLAN. VLAN adalah menciptakan jaringan logis independen dalam satu switch fisik.
lalu membagi broadcast domain menjadi bagian lebih kecil. Manfaat dari VLAN tersebut yaitu meningkatkan keamanan, kinerja yang lebih baik, dan manajemen yang lebih murah. Contoh dari segmentasi di pusat yaitu VLAN 10 yaitu yang internal, lalu VLAN 20 yaitu yang web DMZ. DMZ atau Demilitarized Zone, segmen jaringan yang berisi layanan yang diakses publik, misalnya seperti web server. DMZ bertindak sebagai penyangga antara internet yang tidak aman dan jaringan internal atau LAN yang aman. ACL Extended. ACL adalah daftar aturan permit atau deny pada router. Extended ACL dapat memfilter IP, sumber atau tujuan protokol serta nomor port. Contohnya seperti blokir port 80 HTTP, namun diizinkan port 443 atau port HTTPS. Kebijakan akses ke DMZ seperti ngedeny HTTP port 80 menuju server DMZ, tetapi bisa diakseskan melalui HTTPS port 443 menuju server DMZ. Lalu juga ada untuk bisa mengaksesnya menggunakan SSH port 22 untuk akses administrasi ke DMZ. Lalu di sini ada VPN site to site, yaitu menghubungkan dua jaringan LAN di lokasi berbeda melalui jaringan publik seolah-olah terhubung dengan jaringan privat. IPsec menyediakan konfidensialisi enskripsi, semisal AES, agar data tidak terbaca oleh pihak ketiga. Lalu ada integrity, memastikan data tidak berubah atau hashing, ataupun juga SHA. Authentication, yaitu memastikan kedua pihak dengan secara sah, atau bisa disebutnya pre-shared key. Bisa dilihat di sini ada ilustrasi tunnel terenskripsi. Selanjutnya, lalu di sini ada gambaran topologi untuk sketsanya. Di Bandung cabang A, di sini bisa dilihat di router ada router yang router cabang Bandung, yaitu dengan serial kabel 0000 dengan IP 10.10.10.2/30. Lalu ada giga internet bagian 0 dengan IP 192.168.2.1/24. Lalu dia VPN site to site-nya ke pusat. Lalu ada Jakarta kantor pusat menggunakan router model 2911, lalu menggunakan serial 000 dengan IP 10.10.10.1/30. Lalu ada serial 001 dengan IP 10.20.21/30. Lalu ada untuk VLAN 10 internal ya, menggunakan 192.168.1.0/24. Lalu ada VLAN 20 DMZ menggunakan IP 192.168.100/24. Lalu untuk server internal ya, menggunakan 192.1.10. Lalu untuk DMZ-nya kita menggunakan IP 192.168.100/110. Untuk yang Medan atau cabang C-nya, kita menggunakan router yang sama seperti router model 2911, lalu menggunakan serial 000 dengan IP 10.20.22. Lalu untuk giga internetnya kita memakai IP 192.168.3 dan 1. Kita memakai routing dinamis standar. Nah, bisa dilihat di sini ada tabel alamat IP per lokasi dan interface di sini. Ada dari router Jakarta, router Bandung, dan router Medan, server internal dan server web DMZ. Seperti salah satunya dari yang Jakarta,
router Jakarta yang dengan serial 000 lalu dengan IP 10.10.10.1 menuju ke menuju ke cabang Bandung atau ke router Bandungnya. Selanjutnya, uh, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Anca. Oke, baik, terima kasih Alwindo. Oke, untuk urutan implementasinya, konfigurasi dasar yaitu ada hostname, IP interface, dan clock rate pada sisi di, di CI router pusat. Untuk VLAN dan interVLAN ada VLAN 10 internal dan VLAN 20 untuk DMZ, sub interface, router sebagai gateway. Ada routing OSPF dan EGRP. OSPF proses ID 1 di area 0 sebagai utama, IGRP AS 100 sebagai cadangan autentikasi MD5. Security ACL dan firewall extended, ACL DMZ filter memblokir HTTP 80 dan mengizinkan HTTPS 443 serta SSH 22 ke DMZ. VPN, IPsec, ISAC KMP, Polis, Preser Key, Transfer Set, dan Crypto Map untuk Tanner Pusat Bandung. Selanjutnya, ada rangkaian pengujian. Pengujian konektivitas dasar ping antara cabang tanpa VPN itu sudah jalan. Pengujian keamanan web server ACL HTTP 80 harus terblokir, HTTPS 443 harus berhasil. Nanti diuji langsung. Pengujian VPN site to site ping cabang A ke server internal melalui Tanner IPsec. Verifikasi tunnel VPN checks paket Enscape decrypts show crypto IPsec sa. Lanjut. Kesimpulan dari utama multi area berhasil menghubungkan seluruh segmen jaringan dengan tabel routing yang efisiensi. Dan segmentasi VLAN di kantor pusat memisahkan zona internal dan DMZ. Dan ACL berfungsi melindungi server DMZ dan akses HTTP yang tidak aman. VPN set to site pusat Bandung terbentuk Enscript atau Descript. Oke, sekian, terima kasih. Selanjutnya,